Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau pengharapan kami. Hanya Kau jawaban kami. Hanya Kau kekuatan kami. Kau segalanya Bapa. Kau segalanya Bapa. Cinta-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna. Semuanya milik-Mu. Semuanya dari-Mu Bapa. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau pengharapan kami. Dan hanya Kau
tempat jawaban kami. Kami bersyukur Tuhan. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Renungan kita hari ini mengenai arti kekudusan di hadapan Tuhan. Terambil dari Imamat 22 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jemaat, Imamat 22 ayat 3 menekankan pentingnya kekudusan bagi para imam, di mana imam sebagai perantara antara Allah dan umatnya dalam mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Para imam harus menjaga kekudusan dalam segala aspek pelayanan mereka, termasuk dalam menangani persembahan korban. Dengan menjaga kekudusan, para imam dapat melaksanakan fungsi mereka untuk menguduskan persembahan dari umat. Maka Tuhan akan berkenan kepada persembahan kurban dari umatnya. Ayat ini menyatakan bahwa dalam keadaan najis atau tidak kudus, imam tidak boleh mendekati persembahan kudus yang dipersembahkan oleh umat Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Imamat 22 ayat 3 mengajarkan kepada kita, pertama, kekudusan dalam persembahan. Imamat 22 ayat 1-3 menegaskan bahwa persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan haruslah kudus, dan yang mempersembahkannya juga harus orang yang kudus. Yang kedua, konsekuensi najis. Apabila seorang imam tidak kudus atau najis, mendekati persembahan kudus, maka mereka akan dilenyapkan dari hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah peringatan untuk para imam. Para imam harus selalu menjaga kekudusan diri sendiri, karena mereka adalah wakil Tuhan di tengah umatnya. Dengan menjaga kekudusan, para imam dapat melaksanakan fungsi mereka untuk menguduskan persembahan dari umat, maka Tuhan akan berkenan kepada persembahan kurban dari umatnya. Poin yang keempat adalah keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Di dalam Imamat 22 ayat 2 menjelaskan bahwa persembahan kudus adalah milik Tuhan dan harus diperlakukan dengan hormat dan kudus. Poin yang kelima menerangkan apa dampak untuk atau hubungannya di zaman sekarang. Jemaat sekalian, ada penerapan Imamat 22 ayat 3 pada zaman sekarang, meskipun konteksnya adalah zaman perjanjian lama. Prinsip kekudusan dalam melayani Tuhan tetap relevan hingga saat ini. Umat Tuhan, termasuk mereka yang melayani sebagai pemimpin rohani, tetap dipanggil untuk hidup kudus dan menjaga kekudusan dalam segala aspek kehidupan mereka. Dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan, dalam pelayanan tetap menjaga hati dari motivasi yang tidak murni, seperti mengejar kekayaan, pujian, nama besar, atau melayani tanpa persiapan. Umat Tuhan ketika datang beribadah, datang dengan hati haus dan lapar akan firman Tuhan, datang dengan kerinduan hati yang menyembah Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Melalui peraturan-peraturan ini, Allah ingin menunjukkan bahwa hubungan yang benar dengannya memerlukan kekudusan dan ketaatan. Persembahan yang sempurna dan kehidupan yang kudus mencerminkan penghormatan umat terhadap Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami betapa kami sangat perlu untuk hidup kudus
di hadapan-Mu. Perlu menjaga kekudusan hati kami dalam melayani Engkau, menjaga motivasi kami dalam melayani Engkau ya Tuhan. Biarlah roh-Mu yang ada pada kami Tuhan Yesus, memberikan kami kekuatan, menuntun kami di jalan kebenaran, mengingatkan kami akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menjaga kekudusan hati kami dalam melayani Engkau. Biarlah lewat pelayanan kami ini Tuhan Yesus, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, hanya nama-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan. Dan Engkau yang berkenan terhadap persembahan yang kami bawa dalam pelayanan kami ya Tuhan Yesus, untuk hormat kemuliaan-Mu dan hati-Mu disenangkan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Imamat 22. Kudusnya kebaktian korban. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan, janganlah memakan persembahan-persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir, dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis karena orang mati atau orang yang tertumpah maninya atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap yang menajiskan dia atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia, dengan kenajisan apapun ia menjadi najis, orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam, dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir, dan sesudah itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah yang menjadi makanannya. Janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis karenanya. Akulah Tuhan. Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya, karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu. Akulah Tuhan, yang menguduskan mereka. Setiap orang awam janganlah memakan persembahan kudus. Demikian juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun orang upahan. Tetapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya. Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya. Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus. Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan, dan ia tidak mempunyai anak, dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya. Tetapi setiap orang awam janganlah memakannya. Apabila seseorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah 1/5. Janganlah para imam melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel yang telah dikhususkan bagi Tuhan, karena dengan demikian mereka mendatangkan kepada orang Israel kesalahan yang harus ditebus, apabila mereka memakan persembahan-persembahan kudus mereka. Sebab akulah Tuhan, yang menguduskan mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel dan katakan kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa sesuatu persembahan nazar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela, yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba atau kambing. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikitpun. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan, dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya bolehlah kau persembahkan sebagai korban sukarela, tetapi sebagai korban nazar Tuhan tidak akan berkenan akan binatang itu. Tetapi binatang yang buah pelirnya terjepit, ditumbuk, direnggut atau dikerat, janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Janganlah kamu berbuat demikian di negerimu. Juga dari tangan orang asing janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan Allahmu, karena semuanya itu telah rusak dan bercacat badannya. Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan-persembahan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seekor anak lembu atau anak domba atau anak kambing dilahirkan, maka haruslah itu tinggal 7 hari lamanya dengan induknya.
Tetapi sejak hari ke-8 dan seterusnya Tuhan berkenan akan binatang itu kalau dipersembahkan berupa korban api-apian baginya. Seekor lembu atau kambing atau domba janganlah kamu sembelih bersama dengan anaknya pada satu hari juga. Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Pada hari itu juga korban itu harus dimakan. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa daripadanya sampai pagi. Akulah Tuhan. Dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel, sebab akulah Tuhan, yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan.